Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Farhan Alfiansyah di pelajaran biologi. Ingat, biologi it's living things. Oke anak-anak, hari ini pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih dulu buat kalian semuanya yang sudah mengumpulkan tugas. Ya, thank you banget buat kalian yang udah ngumpulin tugas. Udah Bapak catat, yang belum, Bapak tunggu sebelum UAS ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang sangat menarik. Kita akan belajar satu apa ya? Kalau Bapak bilang, hari ini kita akan belajar sebuah gerbang. Gerbang yang menjembatani antara tubuh kita dengan lingkungan. Ya, segala hal atau sesuatu hal yang terjadi di lingkungan itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita respon gara-gara ada gerbang ini. Siapakah itu? Oke anak-anak, inilah sistem saraf. Hari ini kita akan mengupas tuntas sistem saraf. Sebenarnya kan sistem sarafnya kemarin udah dipelajarin ya. Nah, Bapak hanya mengkonfirmasi saja anak-anak. Oke? Oh iya, sebelum dimulai, sistem saraf ini masuk ke kisi-kisi UAS kita nanti ya. Oke, jadi stay tune terus. Oke? Nah anak-anak, sistem saraf merupakan sistem yang ada di tubuh kita tentunya. Dan sistem saraf ini merupakan sebuah gerbang kalau Bapak bilang. Gerbang antara tubuh kita dengan dunia luar. Kalian bisa melihat Bapak di video itu gara-gara ada saraf di mata dan di otak kalian. Kalian bisa mendengar apa yang Bapak omongkan gara-gara ada sesuatu di telinga kalian. Maksudnya sarafnya. Dan kalian bisa merasakan sesuatu hal, itu baik dingin, baik panas, atau dicubit sakit. Itu semuanya gara-gara kalian punya sel saraf. Tapi selain itu, sistem saraf juga membantu kalian dalam hal makan-memakan. Maksudnya bukan makan-memakan, makanan. Kalian bisa mencium makanan yang enak, bau parfum yang keren, atau misalkan merasakan makanan yang wow, this is really delicious. Ya enak banget makanannya, itu gara-gara apa? Gara-gara ada sistem saraf. Nah anak-anak, kenapa kita bisa merasakan hal seperti itu? Karena kita mempunyai satu sel yang keren banget ya. Ini sempat kalian gambar juga, bagi yang sudah. Yang belum, masih Bapak tunggu ya. Nah, ini merupakan neuron atau sel saraf. Ya, sel saraf kita ini jumlahnya miliaran. Seriously, miliaran. Kalau disambungkan nih, sel saraf manusia, satu persatu nih, ini kecil banget. Kalau disambungkan satu persatu di satu tubuh manusia, itu panjangnya itu sekitar jarak Indonesia ke Inggris. Wow, it's so far away, ya. Nah, anak-anak ngomongin tentang neuron. Neuron adalah sel saraf. Ini ada di sekujur tubuh kita, dan sel saraf ini mempunyai beberapa bagian. Tentunya kalian sudah tahu dong, ya benar banget. Yang pertama itu di pojokan ada namanya dendrit. Dendrit ini merupakan tempat di mana impuls atau rangsangan masuk pertama kali di sana ya, di dendrit. Setelah ke dendrit itu akan merembet kemana? Ke badan sel. Ya, di badan sel di tengah-tengahnya itu ada disebut dengan nukleus atau inti sel, inti dari sel saraf. Berlanjut, ada bagiannya juga disebut dengan akson, bener nggak? Ada nodus Ranvier, ada juga yang disebut dengan ujung akson. Nah, anak-anak, setiap bagian itu punya fungsinya masing-masing. Ya, Bapak yakin kalian masih ingat mana yang untuk menerima rangsang, mana yang untuk meneruskan, mana yang untuk mempercepat jalannya rangsang. Oke anak-anak, ini Bapak perbesar deh ya. Bapak perbesar ada bagian dalamnya yang harus kalian lihat. Oke, take a look. Nah anak-anak, bagian dalam dari sel saraf itu sebenarnya adalah akson itu di tengah. Sebenarnya setiap akson itu diselubungi sebuah selubung. Ya namanya juga selubung. Namanya selubung mielin anak-anak. Ya, dan selubung mielin ini di bagian atasnya itu ada sel Schwann. Ngomongin tentang selubung mielin ini ya tentu dia tuh fungsinya untuk mempercepat jalannya rangsang. Dan di sana ada sel Schwann. This is a really important cell. Kenapa? Karena sel Schwann ini kayak ngasih makanan bagi semua bagian sel. Ya, sel Schwann ini ya. Dan itu intinya terlihat ya. Nah, itu deh bagian-bagiannya. Anak-anak, ngomongin tentang sel saraf atau neuron. Neuron itu sebenarnya ada 3 bagian anak-anak, atau ada 3 jenis ya. Yang pertama disebut dengan, yang bagian A itu disebut dengan neuron sensorik ya. Bapak jelaskan dulu. Neuron sensorik itu adalah neuron yang terhubung langsung kepada organ reseptor.
Bapak ulangi, neuron sensorik itu adalah sebuah neuron yang terhubung langsung kepada reseptor. Reseptornya apa, Pak? Biasanya reseptornya adalah alat indera. Bapak ingatkan lagi ya, ini alat indera anak-anak. Nah anak-anak, ini merupakan organ kita, alat indera. Siapa sih yang nggak kenal alat indera, benernya? Ada mata, ada hidung, ada kulit, ada lidah, ada juga telinga. Ini adalah alat indera kita yang dapat menerima rangsangan dari lingkungan tentunya, dan setiap bagian itu punya ciri khas atau impuls yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, impulsnya bisa berupa cahaya, itu mata jelas. Coba cahayanya aja hilangin, pasti gelap, itu jelas. Yang kedua, ada juga dengan gelombang suara, itu telinga. Bisa dengan zat kimia berupa bau, itu hidung kita. Zat kimia berupa rasa, itu adalah lidah kita, disebut dengan kemoreseptor. Kemo ini ya artinya apalagi kalau bukan kimia. Dan yang terakhir, kulit yang paling lengkap. Dicubit sakit, bener nggak? Dibakar panas. Apa lagi? Dikasih es dingin. Disuntik sakit, disentuh merinding. Seperti itulah alat indera kita. Lanjut Kak. Oke, kita kembali lagi. Fungsinya apa? Neuron sensorik ini mengantarkan impuls dari reseptor menuju ke pusat yang disebut dengan neuron intermediate. Neuron intermediate ini fungsinya gampang banget, yaitu menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Ya, fungsi dari neuron motorik ini anak-anak untuk apa coba? Untuk mengantarkan hasil proses dari otak menuju ke efektor, sehingga ngefek deh. Contoh, ketika Bapak ditampar, nah, ketika nampar di sini ada impuls langsung ke otak. Wah, ini ada orang nampar nih, gue harus ngapain gitu kan? Pada akhirnya Bapak mikir, oh saya harus pukul balik, oh enggak. Contoh, oh saya harus pukul balik. Pada akhirnya setelah itu konektornya menyambungkan dengan motorik, dan motoriknya akan kemana? Dia akan ke otot tangan. Pada akhirnya ketika orang nampar, Bapak langsung buh. Itu Bapak. Tapi orang lain beda loh, karena beda otak bisa beda prosesnya. Mungkin ada yang seperti ditampar. Wah, gue harus ngapain? Ah, sakit, nangis. Akan kemanakah motorik mengantarkan hasil pemikiran otak? Ke air mata dan ke suara. Pada akhirnya, nangis deh. Itulah prosesnya, anak-anak. Oke? Bapak lanjutkan. Nah anak-anak, tadi kan Bapak bilang bahwa impuls itu mengalir, bener nggak? Dari reseptor, lalu ke sensorik, lalu ke otak, konektor, motorik, efektor. Nah, kenapa sih impuls itu bisa mengalir? Anak-anak, sebenarnya impuls mengalir itu gara-gara adanya perpindahan ion anak-anak. Ya, perpindahan ion dari dalam sel ke bagian dalam sel menuju bagian luar sel. Nah, di sini ada dua ion yang Bapak garis bawahi, yaitu adalah ion K sama ion Na, anak-anak. Gara-gara perpindahan dua ion ini, terjadilah impuls yang maju. Ya, cuman gara-gara itu doang. Karena pada dasarnya ketika ada rangsangan, itu akan merubah konsentrasi ion, sehingga ion akan berjalan untuk menemukan kata seimbang. Seiring berjalannya ion, dia juga dengan mengantarkan sebuah impuls. Seperti itulah anak-anak. Nah anak-anak, kenapa bisa? Karena anak-anak sebenarnya pada permukaan dari neuron tersebut ada yang disebut dengan pompa ion. Pompa ion ini merupakan sebuah port khusus untuk ion, di mana ion bisa bersirkulasi anak-anak. Ya, anak-anak, ngomongin tentang impuls, tadi kita tahu impuls berasal dari reseptor dulu ya. Nah, bagaimana sih jalannya impuls? Tapi kita tahu bahwa itu gara-gara ada perubahan dari ion. Nah, anak-anak, jalannya impuls itu keren banget. Sebenarnya, kita itu punya dua impuls. Satu disebut dengan impuls atau berupa arus listrik. Ya, arus listrik ini yang tadi gara-gara perpindahan ion, anak-anak. Nah, dia jalannya itu loncat-loncat, ya. Bisa dilihat di sana, meloncati nodus Ranvier. Kenapa tidak lewat bawah? Karena loncat itu lebih cepat anak-anak daripada lewat ke bawah atau ke akson saja. Jadi dia tuh loncat.
Nah, itu disebut dengan sinyal listrik ya. Sinyal listrik ini berguna ketika impuls berjalan dari dendrit menuju ke ujung akson. Ya. Berhubung sel ini kecil, maka sel itu harus saling menyusun satu sama lain dong, baru sampai ke otak. Sehingga di sini impuls atau rangsangan diteruskan oleh sinyal selanjutnya yang disebut dengan sinyal kimia. Anak-anak, sinyal kimia ini adanya di daerah hubungan antara satu neuron dengan neuron lainnya, atau daerah tersebut disebut dengan daerah sinaps atau sinapsis. Ya, di daerah sinapsis inilah terjadi sinyal kimia yang mengantarkan impuls dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Ya, seperti apakah atau dalam bentuk apa bentuk dari sinyal kimia itu disebut dengan neurotransmitter. Kalian bisa lihat di sana. Bapak ulangi, yang berbentuk kimia, sinyal kimiawi itu disebut dengan neurotransmitter. Sehingga impuls bisa melanjutkan perjalanannya dari satu neuron ke neuron lain sampai menuju pada tujuannya, bisa ke pusat atau bisa ke efektor. Seperti itulah jalannya kita. Nih, fun fact buat kalian semuanya. Gara-gara kita bisa ngalirin listrik, kalian tahu dong perbedaan dua handphone ini? Dulu kita handphone masih manual, bener nggak? Masih dipijit-pijit biasa, layarnya belum touchscreen. Tapi sekarang semua layarnya touchscreen. Pertanyaan Bapak, kenapa layarnya bisa kita touch dan bisa digerakkan? Memang handphone mendeteksi apa di tubuh kita? Kenapa kita bisa menggerakkan layar dan mengontrol handphone kita yang touchscreen itu? Ya, benar banget. Karena kita bisa mengalirkan listrik atau ada ion-ion di tubuh kita. Keren banget kan? Ya. Oke anak-anak, ngomongin tentang pusat saraf. Tadi Bapak ngomongin tentang pusat saraf di mana impuls itu akan dikirim ke pusat saraf untuk diproses. Ingat, kita punya dua pusat saraf. Pusat saraf pertama disebut dengan otak. Ini pusat saraf yang sadar. Bapak ngomong ini sadar. Ya, Bapak sadar banget. Karena digerakkan sama otak Bapak. Farhan, kamu harus ngomong di depan kamera untuk anak-anak kelas 9. That's all. Bapak lanjutkan. Anak-anak yang kedua disebut dengan sumsum tulang belakang atau pusat saraf refleks. Ini yang kemarin kalian praktikum, ya. Masih ingat? Praktikumnya gara-gara apa? Gara-gara kalian nakol-nakol itu loh, yang kaki-kaki itu. Ya, itu pusat saraf refleks, ya. Lebih cepat kalau refleks. Makanya, kalau refleks ini tidak bisa digerakkan oleh otak. Kalian sudah mencobanya sendiri, ya. Sebenarnya jika kita lihat atau gabungkan anak-anak, mereka tuh kayak satu rangkaian gitu anak-anak. Ya, kalian bisa lihat di sebelah kiri Bapak. Dia itu satu rangkaian antara otak dan sumsum tulang belakang. Jadi kalau terputus, nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Jangan coba-coba di rumah, ya. Oke anak-anak, pertama kita ngomongin otak dulu. Ini kalau nggak salah kalian juga sudah bikin gambarnya ya. Ya, otak ini ada beberapa bagian. Satu ada otak besar, lalu juga ada otak kecil, ada otak tengah. Di bagian bawahnya itu ada medula oblongata, ada juga medula spinalis. Itu bagian-bagian dari otak anak-anak. Medula spinalis itu sebenarnya adalah sumsum tulang belakang anak-anak. Jadi nyambung ke bawah, bener nggak? Ya, ngomongin otak. Nah ini nih keren banget nih. Ini kita nggak ada habis-habisnya kalau ngomongin otak. Ngomongin otak depan ya, otak besar dulu deh. Otak besar ini fungsinya untuk apa? Dia pusat kesadaran. Kalian sadar semuanya, mengingat, memori, itu ada di otak besar. Kalau otak kecil ini pusat keseimbangan. Ya, pusat keseimbangannya. Lalu kalau medula oblongata itu pengatur detak jantung anak-anak. That's right. Dan spinalis, ya apalagi kalau bukan gerak refleks. Ya, ini posisi kepala kalian. Ya, posisi kepala kalian ada otak kanan, otak kiri. Otak itu yang sebelah kanan itu khusus untuk creativity, itu untuk apalagi untuk passion, liburan, holiday dan teman-temannya. Tapi untuk otak kiri ini fokus kepada sains, sesuatu hal yang serius gitu. Itu otak kiri, serious thing gitu. Itu otak kiri. Ngomongin tentang otak, sebenarnya otak kanan dan otak kiri ini memang fungsinya agak sedikit berbeda anak-anak.
Yang satu kayak semacam creativity, have fun, dan teman-temannya. Dan yang satu lagi ini ngomongin serious thing. But you have to understand, apa yang terjadi, otak kanan dan otak kiri sebenarnya mereka itu saling berhubungan satu sama lain dan menyeimbangkannya. Ya, menyeimbangkannya. Tapi memang setiap orang itu ada yang lebih dominan, apakah otak kanan atau otak kiri yang lebih dominan. Apakah kalian pernah bisa melakukan ini nggak? Coba lihat. Ini merupakan sesuatu gerakan yang menyeimbangkan otak kanan otak kiri, anak-anak. Atau kalau nggak gitu yang seperti ini. Ini tembakan, ini satu. Udah gitu, kalian ganti. 2, 3, 4, 5. Itu merupakan sebuah gerakan yang bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kalian. Ya, coba di rumah. Yang bingung, latihan, oke? Anak-anak, Bapak lanjutkan. Nah, ngomongin tentang otak kiri dan otak kanan, setiap orang pasti beda-beda dong, mana yang lebih mendominasi. Tapi cara ngeceknya gampang nih. Ada salah satu cara biar ngecek, aku tuh otak mana sih yang lebih mendominasi, otak kanan atau otak kiri. Kalian tinggal lipat aja tangan kalian. Lipat aja seperti ini, lalu kalian lihat mana bagian yang paling luar, apakah tangan kanan atau tangan kiri. Ya, kalau bagian luarnya adalah tangan kanan, ya otomatis itu adalah otak kanannya. Kalau yang bagian luarnya tangan kiri, jelas tangan kiri. Karena kalau dibalik jadi nggak enak. Kalau kalian paksakan, coba aja ganti. Coba ganti. Ini tuh kayak nggak nyaman gitu, kayak nggak enak. Bapak ini nggak enak, Bapak nggak nyaman. Bapak seperti ini, tangan kanan Bapak yang di luar, nggak bisa. Ya, coba aja, oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak punya lagi satu caranya adalah dengan tangan kalian satukan. Lihat jempolnya, jempol manakah yang ada di bagian luar? Kalau Bapak yang ada di bagian luar itu adalah yang tangan kanan. Kalian tidak bisa merubahnya juga, karena kalau dirubah itu akan nggak nyaman. Cobain, coba rubah. Nggak enak ya, asli nggak enak. It's so easy, oke? Tapi yang manapun yang lebih dominan, kalian harus bisa memanfaatkannya agar menjadi apa? Menjadi kelebihan kita. Dan tetap harus seimbang. Oke. Nah, anak-anak, Bapak lanjutkan. Ini ngomongin tentang pusat refleks. Ngomongin tentang pusat refleks, kemarin kita setuju bahwa refleks itu berasal dari atau yang mengaturnya adalah sumsum tulang belakang. Ya, disebut dengan aliran saraf cepat. Karena itu sangat cepat. Kalian merasakannya sendiri, kalian mencoba sendiri. Kenapa cepat? Karena lihat, kalau misalkan yang ke sumsum tulang belakang itu cuma cepet banget. Karena jaraknya antara organ dan pusatnya itu sangat pendek. Makanya disebut juga dengan aliran saraf yang pendek dan aliran saraf yang cepat. Itulah kenapa refleks sangat cepat. Bapak kalau ada kecoa nih di sini, udah Bapak langsung pergi deh ninggalin kalian. Asli horor banget makhluk itu ya. Itu udah refleks Bapak deh kayaknya udah kayak udah terbang ya Bapak deh. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri Bapak juga di sini sumsum tulang belakangnya ternyata keren banget. Dia mengatur juga jalannya sesuatu hal yang tidak diatur oleh otak. Jantung. Apakah jantung diatur oleh otak? Enggak. Coba berhentikan jantung sekarang. Nggak bisa dong. Kalau cali kalau mati dulu. Oke anak-anak. Jalannya impuls itu ya seperti inilah kalau dilihat. Jadi kayak pertama nih. Oh ada minuman. Dilihat mata. Jadi impulsnya masuk ke mata. Berarti di sana ipuh lagi. Apa? Cahaya. Diproses oleh otak. Oh gue mau minum. Jadi pada akhirnya efektornya ke tangan, ke otot tangan, dan pada akhirnya diambillah itu air minum dan pada akhirnya diminum. Secepat itukah? Ya, secepat itulah otak kita bekerja. Sehingga kita harus menjaga agar otak kita tetap dalam keadaan fresh. Caranya apa? Wih, gadangnya nih kurangin ya. Ini sih, kasih istirahat yang tepat. Terus, selain istirahat, kalian juga harus apa coba? Kalian harus melatih otak kalian. Karena kalau otak yang didiamkan itu lama-lama akan menjadi tumpul. Serius, jadi harus terus diasah. Itulah otak kita. Apalagi yang lupa, itu bahaya. Nah anak-anak, ngomongin tentang kemampuan sel saraf, ada sesuatu hal yang
yang menghambat, yaitu adalah alkohol. Ya, kalau Kak, jadi alkohol ini akan menghambat pergerakan saraf. Pada akhirnya, ya sarafnya jadi susah dan lambat. Contoh nih, ada orang mabuk, kita gebugin nih, dia nggak sakit. Asli. Karena sarafnya tertahan, impulsnya tertahan. Besoknya baru deh pada sakit badan semuanya. Sarafnya lama sekali. Jadi, jauhi miras. Minumannya yang enak-enak aja, jus orange, kayak bener nggak? Hal-hal yang menyegarkan, oke? Oke anak-anak, gitu aja dari Bapak. Thank you banget, thanks for all attention. Dan Bapak juga umumkan, ini sepertinya video terakhir Bapak. Kenapa video terakhir Bapak? Karena mudah-mudahan tahun 2021 kita jadi masuk anak-anak. Ya, kita jadi masuk sehingga tidak lagi PJJ, dan nanti kita akan ketemu di kelas masing-masing, oke? Bapak ucapkan terima kasih bagi semuanya yang sudah nonton video Bapak dari awal sampai akhir. Bosan banget gak sih? Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan setiap videonya memberikan apa ya? Sebuah pencerahan sekalipun tidak membelajarkan kalian secara maksimal. Tapi setidaknya kita, Bapak, kalian, guru-guru yang lain, siswa-siswi Al-Biruni tetap berusaha untuk mendapatkan atau menyediakan pembelajaran yang lebih baik. Agar apa? Ya agar kalian semuanya tetap on the right track menjadi generasi bangsa yang lebih maju dari sebelumnya. Oke anak-anak, I think that's all for today. Thanks for attention. Sampai ketemu di UAS. Jangan lupa belajarnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.